Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak yang kelima. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Pada PJJ kali ini anak-anak adalah PJJ yang terakhir di tengah semester. Karena apa? Nanti setelah PJJ yang kelima ini diadakan UTS, ulangan tengah semester, atau PTS, penilaian tengah semester. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan soal-soal PTS, penilaian tengah semester, bersama-sama dengan kelas 9, kelas 8 itu bersama-sama. Jadi kalau kelas 9 itu pas penilaian akhir semester, kalau kelas 7-8 adalah PTS, penilaian tengah semester. Jadi itu anak-anak ya. Oleh karena itu anak-anak harus mempelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan, yaitu dari materi yang pertama adalah Asmaul Husna sampai pada materi adab membaca Al-Quran. Kita ulang kembali. Asmaul Husna kalian sudah tahu toh? Ya, itu terdiri dari dua kata, dua lafal, al-asma'u sama al-husna. Nah, aslinya itu yang benar al-asma'ul husna. Ya, orang lebih mudah menyebut asma'ul husna. Sebab apa? Bedanya al-asma'ul husna dengan asma'ul husna. Kalau al-asma'ul husna itu bentuk sifat mausuf. Kalau Asmaul Husna itu bentuk idhofah, terdiri dari dua lafal, al-asma'u dan al-husna. Al-asma'u menurut bahasa artinya apa? Nama-nama, al-husna yang bagus. Jadi itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, nama-nama yang bagus yang hanya dimiliki Allah. Dari mana kalian tahu ada Asmaul Husna? Ya, dari Al-Quran. Berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, ini tentu anak-anak sudah mengetahui, ya, biasa digunakan untuk pujian. Ya, Al-Asmaul Husna jumlahnya ada berapa anak-anak? Dalam hadis di dalam Al-Qa'as ada, yaitu 99. Itu dalam hadis sudah jelas, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsuha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, atau mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, sama itu 99 sama dengan 100 min 1, sama. Mulanya dokono hadisnya mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Kemudian dalam materi Akidah Akhlak kelas 7 MTS ini 99 itu tidak dipelajari keseluruhannya, namun hanya 10 yang dipelajari, ya, itu. Nah, kemudian dalilnya, dasarnya dari mana ada Asmaul Husna? Dari Al-Quran jelas. Apa surat yang menyatakan, surat apa yang menyatakan tentang adanya Asmaul Husna? 1, surat Toha ayat 8. Sudah saya tuliskan dulu. Allahu la ilaha illahu huwa lahul asmaul husna. Yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu ada Al-Asmaul Husna. Tadi ya lahul asmaul husna ada. Kemudian yang ketiga surat Al-A'raf ayat 180, ya.
walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang bagus. Fad'uhu biya, maka berserulah kepadanya dengan menggunakan nama-nama Allah. Itu dalilnya. Kemudian 99 yang dibahas di semester ini hanya 10. Itu bisa dilihat dalam LKS Al-Aziz, kemudian Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, kemudian Al-Fatah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, Al-Latif. Jadi itu ada 10. Itu harus dihafalkan betul dan harus tahu artinya masing-masing. Sebab nanti dalam soal itu kon milih, ya, ini artinya benar apa salah. Kemudian yang tidak termasuk apa itu Asmaul Husna bisa dilihat. Angger ora katos 99 ya ora termasuk Asmaul Husna. Nah, kemudian berikutnya adalah iman kepada malaikat. Ini termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa anak-anak? Tentu saja anak sudah hafal. Ada 6. Ya, ini nomor berapa rukun iman? Yang keberapa? Iman kepada malaikat. Nah, lihat pada hadisnya. Al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nomor berapa anak? 2. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Nah, ini diingat-ingat, jatuh nomor 2. Nah, iman kepada malaikat hukumnya ya wajib sama wajibnya iman kepada Allah karena sama-sama termasuk rukun iman. Wajib hukumnya. Kalau tidak percaya pada malaikat, hukumnya apa? Ya kebalikan. Orang mukmin wajib percaya pada malaikat. Ya, saya ulang lagi, wajib percaya pada malaikat. Nah, ini termasuk salah satu rukun iman yang kedua. Kemudian sebetulnya berapa sih jumlah malaikat ciptaan Allah itu? Banyak sekali, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Namun kita orang Islam, orang mukmin diwajibkan untuk mengetahui berapa? 10 sesuai dengan materi akidah akhlak di kelas 7 ini. 1 adalah malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Izrail, 5 malaikat Raqib, 6 malaikat Atid, 7 malaikat Mungkar, 8 malaikat Nakir, 9 malaikat Malik, 10 malaikat Ridwan. Kemudian tugas dan sifat daripada malaikat-malaikat tersebut. Tentu saja anak-anak sudah mempelajari betul tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril, nah ini tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Nama lain daripada malaikat Jibril apa? Ya. 1 nih nama lain daripada malaikat Jibril. 1 Ruhul Kudus. Ya, 1 Ruhul Kudus. Yang kedua Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin, itu dalam Al-Qur'an. Nazala bihir Ruhul Amin. Kemudian yang ketiga Malakul Wahyi, malaikat juru penyampai wahyu. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an apa? Syadidul Quwa. Itu malaikat yang sangat kuat. Nah, itu dalam Al-Qur'an in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ya. Tidak lain Al-Qur'an adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Makanya ini yang mengajari atau yang memberi pelajaran itu malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Mikail tugasnya membagi rizki. Yang ketiga malaikat Israfil,
Nah, ini meniup sangkakala. Makanya malaikat Israfil nama lain adalah Shahibus Sur. Dalam hadis Israfilu Shahibus Sur. Israfil adalah malaikat yang mempunyai apa? Sangkakala. Ada dalam Al-Qur'an ya sangkakala. Nah, ini besok ini menjelang hari kiamat, malaikat Israfil ini akan meniup sangkakalanya. Ya. Akan meniup sangkakala. Berapa kali ditiup? 2 kali. Yang pertama seluruh makhluk di bumi dan di langit akan mati. Kemudian setelah mati akan hidup kembali. Tiup yang kedua kalinya hidup kembali. Dalam Al-Quran disebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya. Ditiuplah sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang pertama jelas akan mati seluruhnya kecuali yang dikehendaki Allah. Ini. Kemudian yang kedua, tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang lain, artinya yang kedua, maka faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka pada apa? Bangun kembali. Ya, yang turun akan menunggu keputusan. Makanya ini yang menjadi apa? Dasar bahwa tiupan sangkakala malaikat Israfil akan terjadi 2 kali. Yang pertama mati semuanya, yang kedua hidup kembali. Makanya ada yang namanya Yaumul Ba'ats, yaitu setelah bangkit dari alam kubur, setelah ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian malaikat Israel jurupati. Nah, orang menyebutkan jurupati. Apa sebabnya? Mencabutnya nyawa. Makanya disebut apa? Malakul maut, malaikat jurupati. Kemudian malaikat Raqib Atid. Raqib Atid ini manggone donya sebab apa? Ngawasi manusia, ya, mendampingi manusia, ya, sebagai apa? Malaikat yang tugasnya mencatat, ya, mencatat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian semuanya ada orang-orang yang menjaga, kiraman katibin, yang mulia-mulia, yang mencatat. Nah, itu namanya apa? Raqib Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Raqib Atid. Makanya manusia selalu didampingi malaikat, ya. Kemudian malaikat Munkar Nakir ini adanya di alam barzah, alam kubur. Tugasnya menanyai mayit. Kemudian yang malaikat Malik penjaga neraka, disebut juga ya malaikat Zabaniyah. Jadi nama lain malaikat Malik adalah Zabaniyah. Ini malaikat ini adalah sangat kuasar, sangat galak, ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Ya, ini yang menjaganya itu malaikat yang kuasar, yang keras, tidak pernah durhaka dan selalu taat melaksanakan perintah Allah. Kemudian malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Ini kalau malaikat Ridwan adalah malaikat yang halus, serba apa? Ya, halus, lebih-lebih terhadap penghuni surga. Makanya dia selalu mengucapkan salam. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Ya.
penjaga-penjaga surga itu berkata kepada penghuni surga, salamun alaikum, selamatlah kalian, tibtum, bagus, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Kemudian sifat-sifat malaikat Allah, ya, sifat malaikat Allah itu tidak seperti manusia. Dia selalu apa? Bersujud kepada Allah. Ini malaikat selalu bersujud. Fasajadul malaikatu. Fasajadu padha sujud sapa malaikat. Jadi selalu apa? Sujud kepada Allah. Nih, yang kedua, tidak pernah durhaka, ya, selalu taat patuh pada perintah Allah. Makanya disebut makhluk suci, ya, malaikat. Kemudian yang ketiga, ya, tidak punya syahwat atau nafsu, makanya tidak punya istri, tidak punya anak, ya, tidak makan dan tidak minum, selalu bertasbih, ya, selalu bertasbih. Nah, ini kemudian dapat mengubah wujudnya, ini bisa ngimbo-ngimbo jadi menungso, ya, iso, ya. Nah, itulah sifat-sifat daripada malaikat. Sekarang makhluk lain, makhluk gaib selain malaikat adalah jin, setan, dan iblis. Jadi lihat, jin, setan, iblis, ini semuanya bahasa Arab. Jin itu karena dari kata, ya, jin dan nun. Apa artinya? Jin itu menurut bahasa adalah menutupi, makanya tidak kelihatan, ya, menutupi, ya. Jin adalah makhluk Allah yang tercipta dari api, ya, percikan api. Khalaqal janna mim marijim min nar. Kemudian jin itu ada dua macam, satu jin yang Islam, dua jin yang kafir. Jin yang Islam iman dan jin yang kafir. Apa bedanya? Kalau jin yang Islam iman adalah jin yang taat pada Allah, ya, selalu beribadah, itu jin yang Islam, jin yang mukmin. Sedangkan jin yang kafir adalah jin yang mengingkari keesaan Allah, ya, durhaka kepada Allah. Makanya jin itu sama dengan manusia, ya, itu punya akal, punya kewajiban. Ya, ono sing Islam, ono sing kafir, sama seperti manusia. Contohnya jin yang Islam yang mukmin seperti jinnya Nabi Sulaiman, yaitu jin Ifrit. Nah, ini diperintah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang kafir, ya jelas mengingkari Allah. Makanya ada kewajiban sama antara jin dan manusia, sama-sama menyembah Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Dalam Al-Qur'an perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka pada menyembah Allah. Kemudian iblis dan setan ini sama-sama makhluk Allah gaib yang tercipta dari api yang sangat panas, sama-sama. Makanya iblis dan setan ini, ya, tadinya dari golongan jin, sama-sama tercipta dari api. Cuma kalau iblis dan setan ini adalah makhluk Allah yang menentang terhadap Allah, ingkar kepada Allah. Makanya bedanya jin sama iblis setan adalah kalau jin ada yang Islam, ada yang kafir, sedangkan yang iblis setan semuanya adalah kafir, ingkar kepada Allah. Ini. Kemudian sifat-sifat daripada iblis, ya, sama-sama diciptakan dari api. Yang kedua, selamanya, ya, tetap durhaka kepada Allah. Kemudian selalu menggoda, menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Nah, ini.
Kemudian iblis atau setan ini, ya, istimewanya ini tidak akan mati sebelum hari kiamat. Nah ini, jadi hidup terus. Angger durung ono kiamat ya, mereka-mereka itu adalah masih hidup terus, ya, tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi itulah ya iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Sekarang sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ya, apa sikap kita yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat? Satu, ini yang perlu diketahui. Satu, harus taat, patuh terhadap perintah Allah. Jadi kita mengikuti kayak seperti malaikat, selalu taat patuh pada perintah Allah, meninggalkan larangannya, ya. Nah, inilah yang dinamakan takwa. Yang kedua, hati-hati dalam berbuat, sebab ada malaikat yang mendampingi manusia senantiasa mencatat amal kita. Ini harus hati-hati dalam bertindak apapun. Yang ketiga, ini sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat. Hati-hati bujuk rayu godaan setan. Jadi perintah buruk atau ingin sesuatu yang buruk itu pasti ajakan setan. Ya. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri pada Allah dan memohon perlindungan darinya. Makanya dianjurkan isti'adzah. A'udzubillah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya adalah akhlak tercela. Akhlak tercela, lawan katanya akhlak terpuji. Akhlakul madmumah, lawan katanya adalah akhlakul mahmudah. Yang madmumah itu dilarang, harus kita hindari. Yang mahmudah, terpuji, harus kita ikuti, kita lakukan. Dulu akhlak terpuji sudah kalian pelajari di semester ganjil, diantaranya ikhlas, taat, taubat, ya, roja, khauf, istiqomah. Nah, sekarang akhlak tercela, akhlakul madmumah. Nah, ini diantaranya ya adalah riya, sum'ah, nifak. Sebetulnya akhlak tercela itu banyak. Ya, akhlak yang apa itu? Buruk, akhlak yang jelek itu tercela. Ya, jadi akhlak yang tercela harus kita hindari, harus kita jauhi. Di antaranya ini akhlak tercela yang dipelajari dalam semester genap ini adalah riya, kemudian sum'ah, nifak. Tiga-tiganya adalah bahasa Arab. Riya dari kata ro'a, ya ro, ria'an artinya melihat. Itu menurut bahasa. Menurut istilah adalah sikap seseorang memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain, ya, agar mendapat pujian. Nah, gini. Jadi niate iki wis riya, pengen dipuji, pengen dijunjung tinggi. Ini ada rasa riya, tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 264. Nah, ini ya 264. Ya, janganlah kalian merusak sedekahmu dengan cara apa? Mencaci maki, menyebut-nyebut, menyakiti perasaan orang yang menerima. Itu seperti orang yang berinfak, menginfakkan hartanya dengan niat riya, ya pamer krono menungso. Nah, orang yang riya, berbuat amal baik dengan sikap riya, itu ibaratnya kayak seperti tanah debu yang ada di atas batu licin, kemudian kena hujan, ya, turun hujan, akhirnya tanah debu yang ada di atas
batu itu lenyap semuanya, tidak ada satupun yang membekas. Itu di dalam Al-Quran ya, ada itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabum fa'asabahu wa bilum fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wa huwa yahdil qaumal kafirin. Iku perumpamanya orang yang riya itu ya seperti apa? Ya, ada batu licin, di atasnya ada tanah debu, kemudian kena hujan turun dari langit, akhirnya debu itu lenyap semuanya, tidak ada satupun yang membekas. Itu ibaratnya seperti itu. Itu sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian sama dengan sikap riya adalah sifat sum'ah. Ini ya sama pamernya. Cuma kalau sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u, sam'an sum'atan, artinya apa? Mendengarkan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah sikap memperdengarkan. Sikap memperdengarkan atau menceritakan amal baiknya kepada orang lain agar mendapat pujian. Dalam hadis disebutkan, itu bisa dilihat dalam halaman 40, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya itu pada orang lain. Ya, dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan amal jeleknya kepada orang lain. Nah, ya, akibatnya orang yang riak dan sum'ah. Kemudian jelas larangan berbuat riak ada pada surat Al-Baqarah ayat 264. Akibatnya ya, dampak negatifnya sifat riak satu, dimasukkan dalam syirik kecil, termasuk syirik kecil. Apa sih syirik kecil itu? Nah, ini ya, Rasulullah pernah bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala arya. Ya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Ini para sahabat ya tidak paham syirik kecil itu apa. Makanya sahabat pada tanya, qalu ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah. Ya, bertanya sahabat-sahabat, Rasulullah, masyirkul asghar, apa sih syirik kecil itu? Jawab Nabi, qala arya, yaitu riya. Ya, tadi memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain agar mendapat pujian. Cara menghindarinya gimana? Nah, ini ya, tidak mudah berbangga hati kalau dipuji oleh orang lain. Ojo sok bedodok atine, ya, berlebihan, bangga berlebihan nggak boleh. Ya, kalau dipuji oleh orang lain. Membiasakan diri untuk beramal secara ikhlas, tidak karena siapa-siapa, karena Allah, mencari ridha Allah. Ini dilatih seperti itu. Kemudian yang ketiga, sabar kalau amalnya dicaci maki atau dicela oleh orang lain. Harus bisa menahan diri, jangan marah, harus bisa sabar. Ini carane ya berbuat menghindari apa? Riya. Yang keempat, tidak memuji orang lain secara berlebihan. Nah, nek muji wong liya ki aja sok berlebihan. Kemudian yang terakhir, carane piye? Menghindari sifat ya bersedekahlah secara siri, aja sampai diketahui oleh orang lain. Kemudian nifak, ya, nifak yang ketiga, sikap nifak ini termasuk akhlak tercela, akhlakul madmumah. Nifak juga bahasa Arab nafaqo yang baku, ya, nafiko. Artinya apa? Ya, pura-pura. Nah, ini pura-pura. Sedangkan menurut istilah adalah sikap seseorang yang tidak menentu, berbuat tidak sesuai dengan apa? Ucapannya.
lain di bibir, lain di hati. Mengucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Nah, ini nifak. Nifak itu perbuatan. Orang yang berbuat nifak namanya munafik. Nah, ini ada perbedaan. Kalau nifak itu perbuatannya, kalau munafik orangnya. Nah, ini. Jadi zaman dulu itu sudah ada, zaman Rasulullah sudah ada orang-orang munafik. Tidak hanya pada zaman sekarang. Kalau sekarang ya banyak, ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah sudah ada. Sampai Rasulullah tidak bisa membedakan mana yang munafik, mana yang tidak. Makanya turun ayat ya yang menerangkan tentang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nek petuk wong mukmin, wong Islam, ngomong iman, dirinya beriman. Tapi kalau sudah pisah pada orang mukmin, orang Islam, kumpul sama orang kafir, dia mengatakan ya mengolok-olok, menghina, ya mengejek. Ini adalah orang munafik. Ya, tokoh orang munafik zaman dulu sudah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ciri-cirinya atau tanda-tanda sifat nifak. Nah, dalam hadis sudah jelas, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik 3, kalau ngomong itu selalu apa? Dusta, kalau berjanji selalu apa? Mengingkari, kalau dipercaya selalu apa? Ya mengkhianati. Jelas ini adalah larangan Allah, makanya harus dihindari. Ya, nih. Jadi memang dilarang oleh Allah. Ya, jadi nek ngomong sing apik, sing bener, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Akibatnya apa? Dampak negatifnya sifat nifak yaitu tercela baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Pasti manusia mencelanya. Ya, munafik, kata-kata munafik itu ya sangat apa itu? Menghinakan. Yang kedua dianggap pembohong, ya pembohong, pengkhianat. Yang ketiga dikucilkan masyarakat, dijauhi masyarakat. Jadi itu. Kemudian ya ini akibatnya orang munafik ditempatkan pada neraka yang paling bawah, fiddarkil asfali minan nar, ya di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Kemudian akibat ya dampak negatifnya terhadap orang lain, menimbulkan fitnah, menimbulkan apa? Pertengkaran. Kemudian dapat mempermalukan keluarga, masyarakat karena apa? Tindakannya yang begitu apa? Tidak terpuji. Yang ketiga, dapat memancing perselisihan, menimbulkan apa? Pertengkaran. Kemudian caranya membiasakan diri untuk menghindari sifat nifak adalah harus sadar betapa buruknya sikap nifak. Yang kedua, menyadari bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan nifak itu tertimpa pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang terakhir, yakin bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati. Kemudian yang terakhir adalah adab membaca Al-Quran. Sering-seringlah kalian membaca Al-Quran. Nah, okay. Sebab membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Satu huruf tidak hanya dianggap satu kebaikan, tapi apa? Dikatakan sebagai apa? 10 kebaikan, akan mendapat 10 kebaikan. Makanya alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, tapi apa? 3 huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim sama halnya mendapat 10 kebaikan kali 3 sama dengan 30 kebaikan.
kebaikan. Makanya anak-anak sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran besok akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Ya, kemudian hendaklah kalian mempelajari ilmu Al-Quran. Sebab apa? Dalam hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Demikianlah anak-anak ya. Materi Aqidahlah kelas 7 yang terakhir di tengah semester ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ya, sebelum kita akhiri, kalian hendaklah mengerjakan soal di bawah Google Form berikut ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.